Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Albana dengan NIM 1714101131 dari kelas Ekonomi Syariah 6D. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perbankan dengan dosen pengampu Ibu Yani Agus Priyani ME. Langsung saja kepada pertanyaan pertama, yaitu jelaskan mengenai prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Prinsip 5C yaitu karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Yang mana jika nasabah telah memenuhi kelima prinsip tersebut, maka bisa dipastikan akan mudah untuk mengakses kredit dari bank. Yang pertama adalah karakter. Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara customer service dengan nasabah yang hendak mengajukan kredit, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup, dan lain-lain. Poin yang kedua yaitu capacity. Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuannya dalam menjalankan keuangan pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan atau tidak? Lalu poin yang ketiga adalah kapital. Prinsip ini melihat akan kondisi aset dan kekayaan nasabah, khususnya nasabah yang memiliki sebuah usaha. Dari penilaian kapital ini, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah mendapat pinjaman. Poin keempat adalah condition. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari kedua belah pihak, karena kondisi perekonomian suatu daerah atau negara memang sangat berpengaruh seperti itu. Lalu untuk poin terakhir dari 5C adalah kolateral. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi nasabah ketika mereka tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Maka jika terjadi, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebagai suatu jaminan. Nah, selain 5C, prinsip lainnya yaitu yang digunakan adalah prinsip 7P. Yang pertama, personality. Personality merupakan kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Personality ini hampir sama dengan prinsip 5C yang bagian karakter. Poin kedua yaitu party, di mana calon peminjam dimasukkan dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lainnya. Poin yang ketiga yaitu purpose. Purpose ini adalah sebuah tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Poin keempat ada prospek. Dalam prospek ini, bagaimana prospek usaha yang dijalankan oleh calon peminjam sehingga pihak bank dapat menilai atau memprediksi bagaimana kemampuan bayar dari nasabah. Lalu ada yang kelima ada payment. Payment bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Yang keenam ada profitability, yaitu bagaimana pihak bank melihat kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Dan yang terakhir ada protection. Poin ini tidak jauh berbeda dari poin kolateral pada prinsip 5C, yang mana protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh peminjam. Lalu pada analisis terakhir yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan ini adalah cara untuk menghitung atau menganalisis kelayakan kredit
suatu usaha atau organisasi. Secara sederhana, studi kelayakan kredit adalah penilaian terhadap kemampuan dan kesediaan peminjam untuk melunasi kewajiban utang-utangnya. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam menentukan kelayakan penyediaan fasilitas kredit, yaitu ada aspek hukum atau yuridis, ada aspek pemasaran, ada aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, dan yang terakhir ada aspek AMDAL. Itulah penjabaran atau penjelasan dari pertanyaan nomor 1. Sekarang lanjut ke nomor 2. Pada soal nomor 2, diketahui Holisa ingin menerbitkan deposito berjangka dengan waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta. Bunga yang diberikan bank sebesar 10% dan dikenakan pajak 15%. Yang ditanyakan yaitu berapa jumlah bunga yang dibayar bank pada setiap bulannya, dan hitunglah jumlah bunga yang diterima oleh Holisa selama jangka waktu 3 bulan. Langsung saja kita jawab yang ditanyakan pertama, yaitu menghitung bunga yang dibayarkan bank setiap bulan. Di sini ada bunga yaitu 10% dikali 300 juta dikali 1. Nah, 1 ini karena dalam pertanyaannya adalah setiap bulannya, maka 1 bulan dibagi 12. Jumlahnya ada 2.500.000. Lalu pajak 15%. 15% dikali 2.500.000 hasilnya 375.000. Jadi bunga bersihnya yaitu bunga bersih tiap bulan adalah 2.500.000 dikurangi 375.000, hasilnya 2.125.000. Jadi bunga yang dibayarkan bank setiap bulannya yaitu sebesar 2.125.000. Lalu untuk menghitung bunga yang diterima Holisa selama jangka waktu 3 bulan. Bunga 10% dikali 300 juta dikali 3. 3 ini karena yang ditanyakan adalah jangka waktu 3 bulan. Jadi 3 dibagi 12. Jumlahnya adalah 7.500.000. Pajak 15%. 15% dikali 7.500.000. Hasilnya adalah 1.125.000. Untuk bunga bersihnya 7.500.000 dikurangi 1.125.000, maka jumlahnya adalah 6.375.000. Jadi bunga bersih yang diterima Holisa selama jangka waktu 3 bulan adalah sebesar 6.375.000. Itulah penjabaran dari soal nomor 2. Lanjut ke soal terakhir, yaitu jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Tujuan umum dari manajemen pemasaran bank adalah yang pertama, memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank. Lalu memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Poin selanjutnya ada memaksimumkan pilihan dari ragam produk. Dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan. Dan tujuan umum yang terakhir adalah memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Lalu mengenai konsep-konsep pemasarannya, yaitu konsep produksi, konsep produk,
konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran sosial. Yang pertama, konsep produksi. Konsep ini secara tidak langsung perusahaan ingin mencoba manajemen pemasaran melalui upaya penurunan biaya produksi dan penguatan sistem distribusi dalam rangka menurunkan biaya produksi ke level minimum dan mengandalkan sistem produksi barang dengan skala besar. Konsep yang kedua adalah konsep produk. Konsep ini mempercayai bahwa kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan haruslah bagus atau maksimal sehingga mudah menarik konsumen. Konsep yang ketiga adalah konsep penjualan, yang mana konsep ini berpikir bahwa pelanggan tidak boleh dibiarkan sendiri. Mereka percaya bahwa dengan sistem penjualan yang baik, mereka dapat menjual produk apa saja yang mereka tawarkan. Konsep yang keempat adalah konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini menganggap bahwa kepuasan konsumen adalah segalanya, sehingga barang atau jasa yang dihasilkan harus sesuai kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir, konsep pemasaran sosial. Konsep ini menekankan tidak hanya pada kepuasan konsumen, tetapi juga memperlihatkan atau memperhatikan manfaat bagi orang lain. Saat ini sudah banyak yang mempertimbangkan aspek etika, lingkungan, dan sosial. Itulah 3 pertanyaan dan jawabannya dari video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf karena banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.